Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji dan teman-teman semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ajar mengajar terkait dengan penggunaan hidrogen storage menggunakan katalis homogen logam transisi. Pertama akan saya mulai terlebih dahulu. Saya Sri Wahyuni Wulandari akan menjelaskan tentang em, seperti apa hidrogen storage terlebih dahulu. Di mana untuk hidrogen storage sendiri dilatar belakangi oleh pencetusan hidrogen sebagai energi terbarukan dengan cara menekan penggunaan energi tak terbarukan dengan meningkatkan penggunaan energi transisi, yaitu hidrogen sebagai sel bahan bakar transportasi. Di mana pencetusan energi hidrogen ini mengusung konsep sel bahan bakar hidrogen dengan cara menekan emisi karbon, dan uniknya adalah menghasilkan air sebagai limbahnya. Di mana untuk penggunaan hidrogen sendiri sudah mulai diteliti dari tahun 1970-an yang didasari oleh krisis minyak pada 1973. Sehingga hal ini juga yang melahirkan penelitian-penelitian bahwa akan dihasilkannya mobil tanpa emisi menggunakan bahan bakar hidrogen. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tantangan untuk menghasilkan sel bahan bakar hidrogen yang memiliki biaya yang hemat, tahan lama, aman, dan sel bahan bakar yang ramah lingkungan, serta bagaimana penyimpanan hidrogen ini dapat dibawa kemana-mana. Sehingga konsep penyimpanan ini juga menghasilkan konsep on-board, di mana ini dicetuskan sangat penting untuk masa depan yang mempermudah kita untuk mentransportasikannya atau mendrive-kannya kemanapun. Dan tidak hanya itu, bagaimana pengembangan infrastruktur untuk menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar ini, dan bagaimana proses instalasinya, dan serta bagaimana cara penangkapan dan penyimpanan ini juga menjadi tantangan. Namun yang perlu kita perhatikan saat ini adalah apakah memang efektif penyimpanan hidrogen ini dan mampu dibawa dengan mudah. Nah, ini merupakan salah satu sistem onboard dalam kendaraan, di mana hidrogen sendiri, tangki dari hidrogen sendiri disimpan dalam mobil yang akan menggerakkan sistem dari mobilnya sendiri. Nah, untuk sel hidrogen sendiri sudah berkembang secara signifikan yang terdiri dari alkalin, molekul karbonat, asam fosfat, dan membran pertukaran proton dan oksida padatnya, di mana proton pertukaran membran ini menjadi salah satu aplikasi transportasi sel bahan bakar hidrogen. Dan alat ini juga mampu beroperasi dalam suhu yang relatif rendah dan hemat biaya, sehingga uh, namun relatif rendah. Maaf, saya koreksi, biayanya yang masih belum relatif rendah, sehingga ini yang menjadikan kendala bagaimana hidrogen ini dapat dikembangkan. Uh, dan juga penggunaan katalis pada membran yang menggunakan logam mulia, sehingga penurunan kinerja dari membran ini menyebabkan ini menjadi kendala juga terutamanya, dan juga terjadinya degradasi akibat siklus beban, siklus start atau stopnya operasi pada suhu rendah, serta kontaminasi pada bahan bakar yang menjadikan dari proton exchange member ini sulit diimplementasikan. Dan ini juga menyebabkan efek runtutan yang meliputi ada degradasi kimia, kerusakan dari fisik membran, sintering katalis, dan korosi karbon. Lalu bagaimana sih cara penyimpanan hidrogen ini? Untuk penyimpanan hidrogen ini terdapat pada salah satu mobil yang saat ini sudah menggunakan hidrogen storage, yaitu adalah Chevron Equinox Fuel Cell 2007, di mana ini sudah mampu menyimpan hidrogen sebanyak 4 hingga 8 kilo. Dan di mana untuk mobil ini pun bisa mencapai jarak tempuh sejauh 320 km. Dan tantangan penyimpanan hidrogen sendiri adalah bagaimana sebenarnya penyimpanan ini mampu mencapai kepadatan atau kepadatan volumetrik tertentu, di mana hidrogen ini juga tentunya harus didinginkan dalam suhu kriogenik dan disimpan sebagai cairan, atau juga dapat dikompres menjadi gas bertekanan, atau dapat disimpan dalam bentuk kimia, atau diserap ke dalam bahan padat. Pertama kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana secara penyimpanan hidrogen cair.
di mana angka ini juga membutuhkan suhu penyimpanan yang sangat rendah, yaitu minus 252,88 Celcius, dan memerlukan energi yang besar nanti untuk pencairannya, untuk menjadikan hidrogennya. Nah, di sini banyak kekhawatiran yang dimunculkan bagaimana selama pendinginan dan penyimpanan ini tidak adanya kebocoran sistem akibat adanya penguapan dari cairan tersebut, dan dikhawatirkan juga kenaikan tekanan pada bejana penyimpanan. Yang kedua adalah penyimpanan kompresor hidrogen gas. Nah, penyimpanan ini memang mampu menghasilkan kapasitas hidrogen yang sangat besar dan maksimal, dan tangki penyimpanan pun mampu menahan hingga 70 megapascal, dan dengan kapasitas 6 kg hidrogen bervolume 260 liter. Namun karena ini berkapasitas besar dan juga menggunakan tangki, dikhawatirkan adalah besarnya tangki tersebut mengganggu atau menambah bobot dari mobil tersebut, sehingga dikhawatirkan memang penggunaan material dari tangki tersebut yang berbahan tangki polimer, juga menggunakan shell komposit dan lapisan tahan bentur, ini memang tidak menjadi jaminan bahwa ketahanan ini dapat mencapai jangka waktu panjang. Namun yang menjadi permasalahan lainnya adalah apakah tangki dengan tekanan tinggi ini dapat diterima oleh publik dan dapat dikomersialkan. Atau penyimpanan juga dapat melalui chemical hydrogen storage, di mana memang ini adalah penyimpanan yang sangat berpotensi, memiliki kepadatan yang tinggi, tapi ini menggunakan metode off-board dan perlu proses regenerasi. Dan alternatif ini menjadi potensi yang sangat besar karena kepadatan dan graviometrinya sangat bagus, dan butuh juga pengembangan katalis yang layak agar cara ini dapat diterima oleh publik. Cuman karena ini merupakan metode off-board, kita perlu pengisian di beberapa tempat tertentu. Dan juga menjadi penyimpanan yang sangat unik adalah penyimpanan dalam bahan padat dengan cara prinsip penyerapan atau absorpsi menjadi bentuk atom maupun molekul yang untuk mengkompres hidrogen ini ke kepadatan yang tinggi. Hal ini yang dapat dinilai dari kedapatan atom hidrogen terkompresi, di mana hidriga logam dapat menyimpan hidrogen dalam kapasitas besar, dan cara ini juga tidak memerlukan suhu yang tinggi dalam pencairan dan penyerapannya, karena ini menggunakan bantuan dari katalis. Di beberapa bahan-bahan yang dapat digunakan seperti bahan mikropori yang memiliki kapasitas yang tinggi pada suhu yang lebih rendah, di mana bahan mikropori ini dapat menyerap hidrogen melalui fisiopsi, di mana untuk mikropori sendiri berdimensi sekitar 2 nanometer dan luas permukaan yang cukup sehingga mampu menyimpan hidrogen dalam kapasitas yang besar dengan suhu yang lebih rendah. Di mana untuk hidrogen dikompres ini menghasilkan volumetrik hidrogen yang lebih besar dibandingkan gas bebas pada suhu dan tekanan yang sama. Sehingga untuk material-material mikropori ini biasanya dalam bentuk karbon aktif, zeolit, kerangka metal organik, dan polimer organik mikropori. Dan juga ada penggunaan logam hidrida sebagai super penyimpanan hidrogennya, di mana logam hidrida interstisial ini mampu memecah gas hidrogen menjadi atom dan mempermudah proses difusinya. Dan logam ini juga dapat menyerap hidrogen secara efektif pada suhu tertentu dan dapat berdifusi pada logam. Di mana yang untuk ketiga adalah hidrida kompleks yang cenderung memerlukan suhu yang lebih tinggi, dan ini mengandung ion atau atom hidrogen yang terikat secara kovalen, lalu akan menguraikannya nanti untuk desopsinya. Mungkin seperti itu dari saya. Dilanjutkan kepada teman-teman selanjutnya. Silakan. Aku ya, itu siapa? Iya, Alfred kamu. Oh iya, bentar ya. Yuk. Ya, ini LTM terkait isu material yang dapat dipakai sebagai hydrogen storage sama mekanisme dari reaksi penyimpanan hydrogen storage secara general. Nah, mungkin tadi sudah dijelasin sama Juning ya, ada beberapa penyimpanan hidrogen storage. Terus ya, ini mungkin ku highlight lagi secara umum itu ada 6.
metode penyimpanan hidrogen storage itu pakai tabung gas bertekanan tinggi, terus pakai tangki hidrogen cair, tapi tangkinya pada suhu yang tahan terhadap suhu cryogenik. Terus bisa pakai suatu material, proses penyimpanannya secara absorpsi. Terus bisa juga pakai material, tapi penyimpanan secara interkalasi atau up ya, masuk ke struktur kisi-kisi materialnya sama kompleks kompon dan paduan metal senyawa kompleks serta air. Nah, parameternya apa aja yang utama sih dalam memilih hydrogen storage ini? Yang pertama densitas gravity atau persen massa yang bisa disimpan, terus densitas volume, berapa massa yang bisa disimpan per volumenya. Jadi itu makin besar densitas gravity sama densitas volume, maka penyimpanannya makin bagus. Terus tentunya kondisi kerjanya ya, suhu sama tekanannya. Harus bukan harus sih, lebih baik kalau di suhu dan tekanan kerja yang ambient gitu. Jadi mudah nggak panas dan nggak terlalu dingin. Nah, dari keenam metode tersebut itu yang paling bagus sebenarnya ini kita pakai senyawa kompleks serta air. Tapi permasalahan ini ada di oksidasi sama di reversibilitasnya. Jadi di recycle-nya bisa dipakai ulang terus atau enggak itu masih masih jadi permasalahannya. Makanya di sini dipakai yang solid storage. Jadi penyimpanannya solid dengan metode penyimpanan itu chemisorption atau interkalasi tadi. Solid absorption. Nah, kenapa ini ya bagus? Karena kalau kita ke hidrogen storage gas, ini itu kita perlu kompresi gasnya sampai 800 bar. Artinya kan tangkinya itu apa ya, tebal ya harusnya ya. Jadi nggak ekonomis. Kalau bentuknya cair, permasalahannya itu kita harus jaga suhunya. Karena suhu hidrogen cair itu sangat-sangat dingin, minus 253 derajat Celcius. Jadi ya di situ tantangannya. Kalau misalnya absorpsi pakai hidrogen itu kurang efektif karena densitas gravity sama densitas volumetriknya itu jelek, rendah gitu. Makanya kita pakai em, solid storage yang basicnya itu chemisorption ya, absorpsi tadi. Nah, senyawa apa aja sih yang bisa dipakai sebagai solid storage itu? Itu tuh senyawa hidrida ya. Bisa pakai metal hidrida, bisa pakai kompleks hidrida. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya metal hidrida, ini hidrida logam, senyawa kimia yang terdiri dari logam yang berikatan sama hidrogen. Tapi hidrogennya di sini muatannya itu negatif, bukan positif, amin gitu. Kalau positifnya, kationnya itu dari logamnya. Contoh ini kayak MgH2. Ini kan jadi Mg2 plus amin 2. Jadi hanya jadi min TiH2NaH. Ini kan apa namanya logam ya. Ini hidridanya gitu. Kalau kompleks hidrida juga kurang lebih sama, cuman hidridanya dia biasanya kompleks. Jadi hidridanya itu nggak bentuk murni gitu. Ini misalnya aluminium H4 sama Li, terus BH4 sama Li. Jadi hidridanya itu nggak sendiri. Atau kalau bahasa ilmiahnya kayak gini. Nih, perbedaan utama antara hidrida kompleks dan hidrida logam itu terletak dari transisi ionik atau kovalen dari senyawa penyerapan hidrogen. Hidrogen di hidra kompleks sering terletak di sudut-sudut A tetrahedron dengan B atau Al di tengah. Ini kan B atau Al di tengah. Ini B, ini Al gitu. Dia di tengah-tengah kan. Terus, oh ya sama kalau hidrida kompleks itu biasa ada ligannya, ligan tambahan. Gak cuma logam sama hidrida. Seperti itu. Nah, selama masa beberapa dekade, logam hidrida itu dinilai sangat efektif untuk menyimpan hidrogen dalam jumlah besar dengan cara yang aman dan compact. Gitu. Jadi dibandingkan dosnya tadi, logam hidrida itu lebih bagus dan yang paling sering diteliti orang itu dia pakai MgH2 karena MgH2 itu kapasitasnya besar, kapasitas densitas massanya 7,6%,
Terus reversibilitasnya itu menguntungkan. Jadi dia bisa dipakai di cycle berapa kalinya itu lebih banyak. Namun masalahnya itu ada di suhu. Suhu operasinya itu tinggi, 300 derajat Celciusan, kurang lebih segitu. Jadi kinetikanya lambat. Nah, bagaimana sih hidrogen itu bisa kita simpan pada metal, pada solid storage, dalam hal ini metal hidrida, itu kurang lebih ada 7 proses. Yang pertama fisiosorpsi. Jadi hidrogennya itu istilahnya nempel di permukaan hostnya itu, di permukaan metalnya itu, gara-gara ya ini ada gaya van der Waals lah. Tapi kurang lebih kayak absorpsi gitu, tapi nggak lama, bukan absorpsi proses intinya, itu cuma kayak proses awalnya, terus masuk ke kemisorpsi. Nah, jadi hidrogen itu mulai disosiasi. Jadi molekul hidrogen pada permukaan logam itu disosiasi. Ketika mereka berinteraksi, logam-logam itu membuat hidrogennya membentuk ion hidrida sehingga membentuk ikatan hidrida. Habis itu mulai pembentukan fasa alfa. Fasa alfa ini adalah hidrogennya itu masuk ke struktur logamnya, interstisial logam, dan ya masuk ke struktur kristalnya dan menempatnya secara acak. Kayak gitu. Kayak gini. Ya. Nah ini yang hitam, yang ini merah-merah ini hidrogennya, yang ini tuh solidnya. Jadi ini fasa alfa udah mulai masuk struktur kristalnya. Terus mulai pembentukan fase beta. Fase beta ini ini apa namanya, hidrogennya itu udah perlahan-lahan masuk semua ke setiap kisi-kisi kristal dari hostnya. Habis pembentukan fase beta, pertumbuhan fase beta, dan menghilangnya fase A secara bertahap. Jadi ya kan mulai fase beta terus pertumbuhan fase beta. Sudah mulai banyak yang masuk ke struktur kisi-kisinya. Lalu kalau udah terisi semua, ketika kita memakai hidrogen itu bisa di desorpsi. Nah, disorpsinya ini ada syaratnya, biasanya kita bisa mendisorpsi suatu material, suatu hidrogen dari host materialnya, tergantung pada kondisi operasinya. Khusus itu kondisi operasi yang kita mau pakai seperti apa, itu mengikuti host material yang kita pakai itu seperti apa, kayak gitu. Terus ya penyerapan dan disorpsi hidrogen pada metal hidrida ini prosesnya reversibel. Artinya bisa kita pakai dan kita lepas berulang kali selama siklus penyerapan dan desorpsi hidrogen. Metal itu tetap kita harus pertahankan stabilitas struktur dan kapasitas penyerapan hidrogen yang baik. Jadi selama strukturnya ini bagus ya, di sini nggak ada perubahan struktur, kita bisa reverse secara reversibilitas, disorb sama adsorb hidrogennya dengan kapasitas penyimpan yang sama. Dengan catatan ini tetap rapat kayak gini, tetap kayak gini, nggak ada partikel yang tiba-tiba berubah bentuknya, bla bla kayak gitu. Itu kan bisa menurunkan penyimpanannya. Terus ya ini nama secara umum penggambaran reaksi pembentukan. Oh ya, untuk tekanan dan suhunya kita bisa pakai grafik ini. Namanya ini grafik PCT diagram. Kalau di apa namanya, di kondisi alfa ini kayak gini suhunya. Jadi suhunya tuh paling tinggi di sini ya, di antara kondisi alfa ke beta. Terus ya pokoknya ini ada T2, T2, T3, T1. Terus di sini ada tekanan hidrogennya. Ini T kritikalnya. Nah, untuk mengisi T3, T2, T1, tekanan ini kita harus tahu ini apa namanya? Kita harus tahu ya delta H sama delta S dari hidrogenisasi dan dehidrogenisasi. Jadi dehidrogenisasi sama hidrogenisasi, kayak ini absorb, ini disorbnya gitu. Kita harus tahu berapa sih? Loh, kita harus tahu berapa sih
Kok kayak gini? Bentar. Nah, kita harus tahu berapa delta H sama delta entropi yang diperlukan saat absorb sama diabsorb. Baru kita bisa ngisi T2, T1 sama PP ini di diagram ini gitu. Ini kan diagramnya bisa untuk semua material ya. Kalau misalnya untuk MgH2 per Mg ini ada beberapa penelitian yang dilakukan, delta H sama delta S-nya itu sekitar segini. Ini untuk penelitinya kayak gitu. Nanti dari si delta H delta S ada perhitungannya sendiri buat dapetin P sama T-nya. Terus ditaruh diagram seperti itu. Ya untuk reaksinya tuh kurang lebih kayak gini secara umum. Jadi Mg nangkep H2, jadi H2-nya masuk ke struktur pori Mg, struktur kristal Mg, jadi MgH2. Ini tuh berlangsung pada suhu kira-kira 375 derajat Celcius dan tekanannya itu 40 bar. Sebenarnya ini tergantung ya, ada banyak ya. Nih, ada banyak eksperimen yang dilakukan. Cuman kalau misalnya kita lakukan pada eksperimen sekian, itu sekitar 75% dari kapasitas teoritis yang bisa kita dapat untuk menyimpan H2-nya. Terus kalau dehidrogenasinya atau disorpsinya itu tuh sekitar 350 derajat Celcius di bawah vakum. Setelah 70 kali siklus, kapasitas hidrogen itu berkurang 70%. Ya, kan kalau kita absorb disop terus kan pasti ada perubahan bentuk materialnya ya di sini ya, dan perubahan bentuk ini pasti menyebabkan ini penurunan nilai kapasitasnya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Udah kelihatan belum? Rek. Demin. Oke. Oke, selanjutnya isu selanjutnya saya jelaskan. Di sini ada isu 5, yakni pengaruh penggunaan katalis dalam hidrogen. Tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Alfred, yakni penyimpanan hidrogen menggunakan material Mg atau logam magnesium yang menjadi MgH2. Nah, tapi di situ tadi juga bisa disebutkan bahwa kinetiknya masih lama. Kemudian untuk absorbnya itu masih butuh dan desorbnya itu butuh temperatur yang tinggi. Oleh karena itu kita perlu memberikan sisipan katalis pada material tersebut. Nah, yang kita kenal material ini adalah penyimpanan dengan material logam Mg tadi itu disebut sebagai solid state hydrogen storage. Yang mana tadi juga sudah dijelaskan bahwa logam magnesium memiliki kapasitas yang cukup besar, itu 7,6% dengan waktu minimal 60 menit dengan temperatur 300 sampai 400 derajat Celcius. Itu apabila tidak menggunakan katalis. Nah, oleh karena itu penting adanya katalis karena adanya katalis di dalam penyimpanan hidrogen di Mg tersebut akan mempengaruhi beberapa hal. Terdapat 6 poin, yakni yang pertama kapasitas penyimpan hidrogen, kemudian kinetika sorpsi atau kecepatan penyerapan hidrogen oleh material penyimpanan tersebut, kemudian kinetika desorpsi atau kecepatan pelepasan hidrogen dari material tersebut, kemudian temperatur optimum atau suhu operasi, sorpsi dan desorpsinya, kemudian stabilitas siklus, dan menurunkan energi aktivasi sehingga penyerapan nitrogen dapat menjadi lebih singkat dan jumlah produk lebih banyak, serta menghilangkan regangan atau strain internal di material penyimpan. Nah, berikut adalah contoh bukti bahwa adanya katalis di dalam sisipan material penyimpan Mg itu memiliki sangat berpengaruh. Di sini ada penelitian yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada MgH2 murni tanpa adanya katalis dengan waktu yang sama, itu menghasilkan baru bisa menyerap hidrogen pada temperatur 409 derajat Celcius.
Namun apabila dengan tambahan katalis dan dengan perbedaan komposisinya, di sini dapat mencapai cukup signifikan, yakni 376 derajat Celcius. Penurunannya cukup signifikan. Kemudian ini juga ada bukti yang kedua, yakni hidrogen desorption sama hidrogen absorption MgH2 murni dengan tambahan katalis. Di sini dapat dilihat di sini yang absorption atau penyerapan hidrogen apabila menggunakan katalis maka suhunya bisa sampai 350 derajat Celcius. Dan yang menggunakan katalis di sini sudah lebih optimal, kemudian mendapatkan jumlah absorpsi hidrogen juga yang lebih baik. Di sini juga terdapat untuk desorpsinya yang MgH2 tanpa katalis hanya seperti ini grafiknya. Bisa dilihat teman-teman. Sedangkan yang desorpsi di sini suhunya sangat rendah, lebih rendah dari yang tidak menggunakan katalis. Desorpsinya pun juga dapat mengeluarkan hidrogen lebih banyak daripada yang murni MgH2 saja. Nah, untuk isu selanjutnya yakni katalis yang dapat digunakan dalam reaksi. Oleh karena itu, kita dari isu kelima tadi kan sudah dapat menyimpulkan bahwa memang diperlukan adanya katalis pada penyimpanan hidrogen menggunakan penyimpan material MgH2. Nah, katalis yang dapat digunakan dalam reaksi di sini ada beberapa macam. Namun di sini kami juga tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa katalis yang dipilih merupakan katalis homogen logam transisi. Kenapa memilih katalis logam transisi? Di sini saya menambahkan bahwa katalis tersebut dapat memfasilitasi pemecahan ikatan hidrogen pada MgH2 dan mengurangi energi aktivasi reaksi serta meningkatkan laju reaksi hidrogenasi dan mengurangi suhu dehidrogenasi sehingga menghasilkan materi yang lebih efektif sebagai penyimpan hidrogen. Nah, beberapa logam transisi yang bisa dijadikan sebagai katalis homogen pada penyimpan material Mg magnesium. Di sini terdapat Ni, kemudian paduan NiNBO3, SiO2 dengan sekam padi, kemudian ada paduan TiNBAlC max. Nah, berikut merupakan matriks dari seleksi beberapa parameter yang bisa membuat kita memilih manakah katalis yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai katalis di hidrogen storage untuk material Mg. Di sini ada kapasitas penyimpan hidrogen oleh MgH2. Nah, untuk kapasitas penyimpan hidrogen di sini bahwa Ni dengan apabila menggunakan katalis Ni itu kapasitasnya hingga mencapai 7,6% pada suhu rendah. Dan di sini sudah terlihat bahwa Ni ini yang paling tinggi. Kemudian untuk kinetika sorpsi atau kecepatan penyerapan, di sini hidrogen juga yang paling baik pada T dan P yang rendah dapat mencapai 2,8% per 10 menit. Sedangkan untuk yang lainnya, untuk yang LiNBO3 ini ada 2,2% per 10 menit. Kemudian yang SiO2 dengan sekam padi 1,8%. Kemudian yang TiNBAlC hanya 1,7% per 10 menit. Nah, untuk kinetika disorpsinya sendiri, katalis Ni ini sangat katalitik terhadap MgH2 sehingga dapat meningkatkan kecepatan disorpsinya yang sangat signifikan, yakni dari 1,76 untuk desorpsinya apabila tidak menggunakan katalis dan jika menggunakan katalis dapat mencapai kenaikan hingga 3,6% per menit. Sedangkan untuk yang LiNBO3, skampat SiO2 dan TNBL Cmax di sini dapat diketahui bahwa hanya meningkat 10% pada suhu rendah dan 100% pada suhu tinggi. Kemudian yang SiO2 ini cukup bagus, tapi pada waktu yang lama 60 menit. Terus yang untuk TNBL ini suhunya masih suhu yang tinggi dan waktu yang lama.
Terus untuk temperatur optimumnya, jika menggunakan katalis Ni, di sini mampu menyerap hidrogen pada suhu 200 derajat Celcius dan desorpsinya untuk temperatur optimum di suhu 376 derajat Celcius. Untuk yang Li di sini masih tinggi 300 untuk penyerapan, untuk sorpsinya dan untuk desorpsinya 400. Kemudian untuk SiO2 dan skapadi ada 250 hingga 350. Mohon maaf, maksud saya 350 untuk desorpsinya. Kemudian untuk TNBL ini cukup rendah untuk penyerapan atau sorpsinya 200, namun untuk desorpsinya sangat tinggi, yakni 400 derajat Celcius. Lagi-lagi untuk katalis Ni di sini cukup unggul. Nah, untuk stabilitas siklus pada Ni di sini mengalami kekurangan, yakni terdapat kecenderungan untuk penurunan dalam siklusnya karena dia ini mudah untuk teroksidasi sehingga menciptakan NiO2. Mohon maaf, NiO maksudnya. Sedangkan untuk LiNBO3 di sini memiliki stabilitas siklus yang tinggi, jadi kayak bagus untuk digunakan secara terus-menerus. Karena setelah 50 siklus itu kestabilannya masih 94,7%. Untuk SiO2 di sini mengalami perubahan struktur apabila struktur kristal MgA2 apabila terus-terusan mengalami beberapa siklus dan terjadi penurunannya untuk performanya baik dihidrogenasi maupun di dehidrogenasi. Di TINBL di sini juga mengalami siklus yang cukup baik, tapi tidak sebaik dari LiNBO3 dikarenakan ketika sama-sama mengalami 50 siklus, itu yang di TNBL Cmax ini stabilitasnya 88,2%. Yang Li tadi itu 94,7%. Di siklus ini masih lebih tinggi Li, masih lebih unggul LiNBO3. Kemudian untuk biaya dan ketersediaannya, yang Ni ini cukup sangat banyak tersedia bahkan di Indonesia dikarenakan Indonesia baru-baru ini menemukan tambang nikel baru yang sangat melimpah jumlahnya, dan juga Ni ini harganya relatif murah dibandingkan katalis yang lain. Namun SiO2 ini juga cukup murah dan juga mudah didapatkan, tapi untuk performanya masih kurang dari Ni. Untuk LiNB3 ini harganya mahal dan tidak tersedia, maksudnya terbatas secara komersial, apalagi yang TINBL Cmax ini. Karena TNBL Cmax ini malah hampir masih belum dikomersialkan karena ini masih tahap uji coba. Kemudian ada jumlah weight persen. Di sini adalah jumlah atau takaran komposisi yang optimum untuk bisa digunakan di material MgA2. Nah, jumlah untuk Ni sendiri ada 5 weight persen, kemudian LNB3 3 weight persen, SiO2 dan skapadi 10 weight persen. Sedangkan untuk TNBL Cmax ini jumlahnya adalah sekitar 3 weight persen. Nah, untuk deaktivasi katalis, parameter yang terakhir, katalis ini mudah mengalami deaktivasi pada suhu yang tinggi dan dalam lingkungan yang teroksidasi. Dan tadi sudah saya bilang, dia mudah membentuk menjadi NiO, yakni senyawa yang inaktif. Kemudian ada LNOBN ini, dia tadi juga memiliki stabilitas yang cukup tinggi, jadi dia tidak mudah mengalami deaktivasi. Kemudian SSCOM2 ini mudah mengalami deaktivasi pada suhu yang tinggi, dan katalis TNBL ini masih belum dapat diketahui secara pasti datanya karena dia masih dalam tahap pengembangan untuk hidrogen storage pada material MgA2. Nah, berdasarkan beberapa parameter yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Ni lebih unggul dari katalis LiNBO3, SO2, dan paduan TNBL Cmax pada 5 parameter dari 8 parameter yang telah saya jelaskan. Yakni pada kapasitas penyimpan, kinetika sorpsi, kinetika desorpsi, temperatur optimum, dan biaya serta kesediaannya.
Dengan demikian, pada studi kasus kali ini, kami kelompok 4 akan menggunakan katalis Ni pada yang akan disisipkan atau pada material penyimpan Mg untuk hydrogen storage MgH2. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sudah terlihat ya? Belum, Vel. Oh, belum. Masih hitam di aku. Di Alfred, Ella sama Juning gimana? Sama masih hitam. Udah. Ah, udah. Udah, oke. Oke, jadi aku lanjut ke isu 7, itu tentang mekanisme adsorpsi hidrogen dalam storage. Nah, kan di sebelumnya tuh udah dijelaskan bahwa katalis yang dipilih untuk disisipkan ke material penyimpanan hidrogen berbasis MgH2 itu nanti kan merupakan katalis homogen logam transisi berupa nikel. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai proses mekanismenya seperti apa, perlu diketahui bahwa dalam penyimpanan hidrogen itu terjadi peristiwa absorpsi dan juga desorpsi yang berperan sangat penting dalam proses penyimpanan dan juga pelepasan gas hidrogen. Nah, apa sih absorpsi itu? Absorpsi itu merupakan proses penyerapan hidrogen ke dalam material penyerap hidrogen, di mana nantinya tuh atom hidrogen akan berinteraksi dengan atom atau molekul di permukaan material penyimpanan hidrogen dan kemudian akan menempel pada permukaan tersebut. Sehingga terjadi ikatan kimia antara hidrogen dan material penyimpanan. Nah, di sini material penyimpanan yang kita gunakan merupakan MgH2. Nah, penambahan bahan katalitik nikel pada material penyimpanan hidrogen berbasis Mg itu terbukti dapat meningkatkan kinetika penyerapan dan juga desorpsi hidrogen. Nah, ini dapat dilihat mekanisme absorpsi hidrogen dalam storage berbasis Mg dengan bantuan katalis Ni. Nah, di sini sebenarnya mekanisme absorpsi pada bahan berbasis Mg dengan bantuan katalis N itu melibatkan beberapa tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada absorpsi hidrogen pada permukaan Mg, kemudian ada pembentukan intermediate MgHNi yang dilanjutkan oleh aktivasi MgHNi, dan kemudian yang terakhir pembentukan MgHNiH-nya. Nah, balik lagi ke gambar ini. Gambar ini tuh menjelaskan mekanisme absorpsi hidrogen dalam storage berbasis Mg dengan bantuan katalis Ni, di mana ditunjukkan bahwa pada gambar A itu terjadinya absorpsi hidrogen pada permukaan Mg. Nah, pada tahap ini Mg itu akan menyerap H2 untuk membentuk intermediate magnesium dehidrogenasi atau MgH2, yang mana nanti reaksi ini tuh biasanya terjadi pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 300 hingga 400 derajat Celcius. Sehingga Mg ini nanti itu akan melepaskan panas sebab reaksi yang eksotermik. Nah, untuk kesetimbangan yang terjadi pada proses ini tuh dituliskan oleh persamaan 1, di mana Mg berupa solid ditambahkan dengan H2 berupa gas, yang kemudian reaksinya bolak-balik menjadi MgH2 berupa solid. Nah, lanjut balik ke gambar yang tadi, pada saat yang sama itu partikel MgH2 itu akan mengembang dan mulai retak. Di sini terjadinya retakan yang ditunjukkan oleh gambar B karena atom H ini akan masuk ke dalam partikel MgH2 yang menyebabkan pembengkakan dan juga retakan pada partikel ini. Nah, proses ini membantu untuk meningkatkan luas permukaan partikel dan memudahkan penyerapan hidrogen yang lebih besar. Kemudian dilanjutkan ke mekanisme yang kedua, yaitu pembentukan intermediate MgHNi. Nah, pada tahap ini, katalis N itu akan bereaksi dengan MgH2 untuk membentuk intermediate yang stabil, yaitu MgHNi, di mana nantinya katalis N itu berperan sebagai pengkatalis dan juga memfasilitasi pembentukan intermediate dengan cara menstabilkan ikatan MgH dalam MgHNi. Nah, pada hal ini tuh kenapa bisa terjadi? Dikarenakan adanya interaksi antara atom Ni yang berada di luar, dengan atom Mg dalam MgHNi yang terbentuk. Nah, interaksi ini menghasilkan distribusi elektron yang berbeda pada ikatan MgH dalam MgHNi, sehingga ikatan tersebut menjadi lebih stabil. Nah, di sini pembentukan intermediate MgHN itu dapat digambarkan melalui reaksi
persamaan 2, di mana MgH2 berupa solid yang digunakan ditambahkan dengan nikel solid juga, terjadi reaksi yang bolak-balik membentuk MgHNi yang juga berupa solid. Kemudian dilanjutkan oleh proses mekanismenya aktivasi MgHNi, di mana ditunjukkan oleh gambar C yang pada tahap ini tuh melibatkan disosiasi molekul hidrogen pada permukaan MgHNi hingga membentuk intermediat yang lebih kompleks. Jadi intermediat yang telah terbentuk sebelumnya itu disosiasi kembali hingga membentuk intermediat yang lebih kompleks, yaitu magnesium nikel hidrida atau Mg2NiH4. Nah, jadi membentuk Mg2NiH4, di mana langkah aktivasi ini tuh merupakan langkah yang sangat penting, sebab dapat mempercepat laju penyerapan hidrogen. Nah, proses aktivasi ini melibatkan pemutusan ikatan MgH yang membutuhkan masukan energi, yang biasanya dapat dicapai dengan memanaskan material pada suhu sekitar 200 hingga 350 derajat Celcius, atau dengan memasukkannya ke dalam gas hidrogen bertekanan tinggi, di mana disosiasi molekul hidrogen ini dapat digambarkan melalui reaksi persamaan 3, yaitu MgHNi berupa solid yang terbentuk tadi, ditambahkan dengan H2 berupa gas, kemudian terjadi reaksi bolak-balik sehingga membentuk Mg2NiH4 berupa solid. Nah, kemudian setelah terbentuknya Mg2NiH4 solid ini, kemudian dilanjutkan ke proses mekanismenya pembentukan MgNiH, di mana pada tahap ini ditunjukkan pada gambar D yang merupakan produk akhir dari penyerapan hidrogen pada bahan berbasis Mg dengan bantuan katalis yang melibatkan perpindahan atom hidrogen dari MgHNi ke Mg yang menghasilkan pembentukan MgNiH. Nah, pembentukan MgNiH ini sendiri itu meningkatkan kapasitas penyimpanan hidrogen magnesium dan meningkatkan reversibilitas proses penyerapan dan desorpsi hidrogen. Untuk reaksinya itu dapat dilihat pada persamaan 4, yang mana Mg2NiH4 berupa solid itu terjadi reaksi yang bolak-balik juga hingga membentuk Mg2Ni berupa solid ditambah dengan hidrogen berupa gas. Nah, kemudian ketika partikel Mg2Ni ini yang terbentuk itu menyerap hidrogen kembali, itu akan membentuknya Mg2NiH4 atau terjadi recycle di situ. Di sini dapat dilihat pada gambar E. Jadi ketika Mg2NiH4 yang terbentuk itu menyerap hidrogen kembali sehingga membentuk yaitu Mg2NiH4 yang di sini pada gambar E. Nah, mungkin untuk mekanisme absorpsi hidrogen dalam storage berbasis Mg seperti ini, untuk pembahasan desorpsinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya terkait mekanisme desorpsi hidrogen dari storage. Apabila tadi pada adsorpsi si hidrogennya masuk ke dalam storage-nya yaitu MgH2, di desorpsi ini kita akan melepas si hidrogen yang sudah terperangkap itu tadi melalui proses yang disebut dehidrogenasi, di mana terjadi pemutusan ikatan kimia antara magnesium dan atom hidrogen. Nah, untuk memutus ikatan kimia ini perlu suhu yang relatif tinggi, di sekitar 350 hingga 400 derajat Celcius seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga penggunaan katalis Ni pada desorpsi ini juga perlu karena dia juga dapat menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dehidrogenasi terjadi pada suhu yang lebih rendah. Nah, penggunaan katalis Ni ini dapat dicampur dengan MgH2 sebagai bubuk atau disimpan pada surface MgH2 sebagai partikel nano. Kemudian untuk mekanisme secara umum pada dehidrogenasi itu sebenarnya merupakan proses reverse dari hidrogenasi atau reverse-nya adsorpsi. Jadi apabila tadi di adsorpsi itu terjadi H2 activation, kemudian diinsert ke si hidridanya yaitu MgH2, sedangkan di dehidrogenasi atau di desorpsinya itu eliminasi si hidridanya untuk melepaskan si hidrogennya. Kemudian dalam penelitian yang telah dilakukan oleh si et al. Itu dibuktikan bahwasanya penambahan katalis
Ni itu memang mempengaruhi kinetika desorpsi hidrogen. Dan penambahan katalis Ni ini dilakukan melalui doping nanopartikel Ni ke permukaan MgH2. Doping sendiri itu kan proses penambahan atom, ion, atau molekul ke dalam struktur kristal material untuk mengubah sifat-sifatnya. Nah, dengan penambahan nanopartikel Ni ke partikel MgH2 ini, itu memang terbukti dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyimpan ataupun melepaskan hidrogen. Nah, mekanisme dopingnya itu secara sederhana, pertama peningkatan kecepatan desorpsi hidrogen, di mana partikel Ni ini kan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Mg, sehingga partikel Ni saat diinsert ke hidridanya itu dia membuka pori-pori MgH2 sehingga memberikan ruang untuk H2-nya terilis gitu. Kemudian setelah H2-nya terilis itu nanti akan ada pembentukan fase intermediate NiMg, di mana fase intermediate ini mengalami perubahan kristalografi sehingga dapat mempercepat laju desorpsi hidrogen. Kemudian pada penelitian ini juga diselidiki adanya 5 sampel dan itu pada tekanan 0,01 bar, di mana itu termasuk relatif kecil, dan juga pada suhu 523 Kelvin atau sekitar 250 derajat Celcius. Dan bisa dilihat di grafik ini bahwasannya dari 5 sampel tersebut penambahan pada sampel B yaitu 10% weight Ni itu bisa mendisolve hidrogen hingga 6,5 weight% hidrogen. Jadi memang penambahan persen weight Ni ini juga dipengaruhi oleh kondisi suhu dan tekanan. Namun di penelitian ini itu dalam suhu 250 dan tekanan 0,01 bar itu hidrogen terdissolve paling banyak pada penambahan 10% weight Ni. Nah, penambahan nanopartikel Ni sendiri itu juga perlu penelitian juga, karena kalau penambahannya terlalu banyak itu dapat merusak si struktur MgH2 itu sendiri. Jadi meskipun memang makin banyak katalis umumnya makin cepat, tapi di sini kalau semakin banyak katalis tanpa kita tahu kondisi operasinya itu malah bisa merusak si MgH2 itu sendiri. Kurang lebih di desorpsi hidrogen dari storage seperti itu. Baik, demikian kegiatan ajar mengajar dari kelompok 4 kelas teknologi katalis B. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.